Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ayyuhat talabah ayyuhas syabab rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Para santri sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita kapanpun dan dimanapun kita berada dari kejahatan, keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada hamba dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan kepada umat beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Naam. Mazilna fi al-hadits al-thalis wal 20 wa qad takallamna yani an ba'di asyar minal al-hadis. Kita masih di hadis yang ke-23 yang diriwayatkan oleh Abu Malik, siapa namanya, Al-Harits ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana hadis ini mengandung tentang jalan-jalan yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan kebaikan, ya, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kemarin kita juga sudah sebutkan, namanya adalah Harits bin Asim dan juga memiliki beberapa nama. Ulama-ulama hadis meriwayatkan bahwasanya beliau ada beberapa nama. Ini sebenarnya kurang. Yang kalau di kitab-kitab hadis disebutkan nama beliau itu diperselisihkan sekitar 10 nama. Ya, sekitar 10 nama beliau memiliki nama. Namun yang dituliskan ini adalah nama-nama yang masyhur, yang terkenal dari nama beliau yang diperselisihkan. Beliau juga punya Ubaid, kemudian Abdullah, kemudian Ka'ab bin Ka'ab, kemudian Amir bin Harits. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah pada masa kekhilafahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau tertimpa musibah taun bersama dengan beberapa sahabat yang lain, yaitu adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Asy-Syurahbil, kemudian juga siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya, beliau tertimpa musibah taun di negeri Syam, ya, di negeri Syam. Kemudian kita sudah jelaskan, ya, at-tuhur dengan di domahnya to itu maksudnya adalah perbuatan. Ya, karena kemarin sudah jelaskan kalau dia pakai fathah tohur itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Kemarin sudah dijelaskan seperti halnya al-wudu dan juga al-wadu. Kalau al-wudu itu perbuatan mensucikan diri dari hadas kecil. Adapun al-wadu itu alatnya untuk digunakan bersuci. Bisa apa? Air, bisa juga apa? Batu, atau juga debu. Ya, ketika tidak didapati air. Sama jualnya dengan at-tahur. Kalau at-tahur dia adalah alatnya untuk mensucikan, maka dia adalah air. Kalau at-tuhur adalah perbuatan, yaitu mensucikan diri dari najis, baik dia yang dia nampak maupun yang maknawi. Maknawi itu tidak kelihatan, seperti mensucikan hati, ya, dari kesyirikan, kemudian dari kemaksiatan. Kemudian syatrul iman maksudnya adalah setengah atau bagian dari iman, ya, karena iman itu dibagi dua. Iman itu terbagi dua. Yang pertama adalah takhliyah, yang kemudian adalah tahliyah.
Ya, kalau tahliyah itu mengkosongkan, ya ini mensucikan diri dari kesyirikan. Kemudian kalau tahliyah, ketika sudah iman itu dikosongkan ya dari kesyirikan dan sebagainya, kemudian ditahliyah, yaitu dihiasi iman itu supaya dia apa? Tumbuh. Ya, supaya dia tumbuh. Maka dihiasi dengan amal perbuatan seorang hamba. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan, ya maksudnya ucapan seseorang ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, ucapan seseorang ketika seseorang dia bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya yaitu alhamdulillah, maka dengan perbuatannya tersebut itu akan memenuhi timbangan amal. Ya, timbangan amal. Makanya antum daripada antum ngobrol kalau nunggu sholat gitu kan, lebih baik antum baca Al-Quran. Atau kalau enggak antum apa? Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang antum ucapkan ya dari bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebanyak itu pula apa? Timbangan itu akan penuh. Ya, timbangan itu akan penuh. Daripada ngobrol itu aja yang diobrolin. Ya. Kalau diobrolin bermanfaat tentang ilmu, tentang murojaah hafalan ya nggak masalah. Ya, yang diobrolin tentang ya sesuatu yang nggak bermanfaat. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah. Ya, wa subhanallahi walhamdulillah, ya ini dua ucapan zikir yaitu tasbih dan juga tahmid. Ketika dia dibarengkan ya, ketika dia dibarengkan maka keutamaannya adalah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Kemudian, kenapa dia bisa ya ucapan seseorang dengan tasbih dan tahmidnya ketika digabungkan bisa memenuhi langit dan bumi? Ya, dijelaskan karena di dalam ucapan subhanallah walhamdulillah ini ada dua perbuatan sekaligus, yaitu penafian dan juga apa? Penetapan. Penafian maksudnya adalah apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada di dalam ucapan tasbih. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maknanya adalah kita menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Gantian. Datang baru. Ya. Ketika kita mengucapkan subhanahu wa tasbih, itu maknanya adalah kita menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam mensucikan sifat ya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3. Yang pertama adalah sifat naqas, sifat kurang. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memiliki sifat yang kurang sedikit pun. Ya, karena sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah sifatul kamal. Ya, sifat yang sempurna sampai puncaknya. Ya, jadi misalkan sempurna sampai puncaknya sudah. Ya, maka tidak ada kekurangan sedikit pun dari sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekurangan di dalam kesempurnaan. Ya, seperti yang sudah Ustadz kemarin sampaikan, namanya sempurna itu apa? Penuh. Kalau misalkan gelas itu penuh. Ya, misalkan dia sempurna itu adalah penuh. Kalau dia kurang dikit maka dia itu tidak sempurna. Kalau kelebihan juga tidak sempurna. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat sempurna. Kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka kita sucikan. Ya. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka maknanya adalah kita mensucikan dari 3 hal. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal, yaitu sifat kurang. Kemudian kekurangan di dalam kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluk. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama sifatnya sedikit pun dengan makhluk. Sekarang, makhluk dengan makhluk saja, apakah sifatnya sama? Tidak. Ya, tidak. Ada makhluk yang dia itu jangan sifat yang itu ya. Misalkan ada makhluk itu yang dia itu lebih dominan kalau melakukan pekerjaan sebelah apa? Kanan. Padahal punya sama-sama punya tangan. Tetapi ada yang dominan tangannya sebelah kanan. Ada yang dominan tangannya sebelah kiri. Makhluk saja berbeda. Apalagi sifat makhluk dengan sifatnya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya tentang penyerupaan sifatnya dengan makhluk di dalam firman-Nya, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada seperti di sini Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Mislihi. Ini K ini apa kalau di dalam nahwu? Hah? Apa? Min ilaan ala huruf jar. Ya, K yaitu adalah maknanya untuk apa? Tasbih. Ya, seperti. Kemudian di sini ada lagi misl. Misl artinya apa? Mislu artinya apa? Seperti. Ya, sama seperti atau serupa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala 2 kali menekankan ya. Di sini kan laisa tadi. Laisa itu adalah penafian. Tidak ada seperti 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Makna yang semisal. Itu menunjukkan bahwasanya penekanan ya, bahwasanya tidak akan benar-benar ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan, pertama menafikan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama dengan sifat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat bagi dirinya, yaitu wa huwas samiul basir. Allah mempunyai sifat apa? Mendengar. Allah mempunyai sifat melihat. Akan tetapi sifat mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama dengan sifat mendengar dan melihat makhluk. Makhluk aja. Ya. Kita ngobrol di sini, pegawai yang di kantor nggak akan dengar, kecuali kalau pakai apa? Pakai mic. Ya. Kita di sini ya sedang belajar, ngapain? Ada yang tidur, kemudian ada yang apa lagi? Main-main. Ya, ada yang main-main. Itu yang di pegawai di bawah nggak akan tahu, kecuali kalau dia lihat apa? Lihat CCTV. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau ada CCTV atau enggak, mau ada pengeras suara atau enggak, Allah Maha apa? Mendengar dan melihat. Ya, Allah Maha mendengar dan melihat. Jadi sebenarnya antum kalau mau kita sebagai seorang hamba, ya terutama seorang mukmin yang dia yakin akan adanya pembalasan pada hari kiamat. Ya, kalau kita supaya menjauhi maksiat, ya cukup antum mengingat 2 sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Mendengar dan melihat. Sudah. Kalau antum yakin benar-benar melihat meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar dan juga melihat, maka seorang hamba itu insya Allah tidak akan pernah berbuat apa? Maksiat. Contohnya ketika mungkin si fulan belum dapat kiriman makan, temennya si fulan dapat kiriman, nah, dia kepengen, akhirnya setan merasuki dirinya.
Ya. Kemudian dibisikkan, sudah masih lama kamu kiriman. Udah diem-diem ambil. Coba seandainya kalau dia langsung mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat. Walaupun antum bangun jam 1 malam dalam kondisi kamar gelap, dalam kondisi teman-temannya pada tidur semua, dipastikan antum tidak akan antum pasti tidak akan mengambil barang temannya, ya, karena antum yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya, Maha melihat. Kemudian tadi penafian. Kemudian penetapan ada di dalam kalimat alhamdu. Jam berapa azan? Dilihat itu, ini jadwalnya ini. Di sini nih jadwal azan. Ya, muazin sebelum dia azan dia lihat ini. Muazin yang kena tugas pas waktunya lihat jadwal azannya di sini. Sudah lewat? Hah? Sudah lewat. Di situ siapa? Siapa? Jadi kita lanjutkan. Kemudian di dalam ucapan alhamdulillah, yaitu adalah tahmid, pemujian Allah Subhanahu wa taala, itu ada penetapan. Kenapa? Ya, karena di dalam ucapan alhamdulillah itu adalah ketika kita memuji, maka maknanya adalah wasful mahmudi bil kalami ma'al mahabbati wat ta'zimi. Ya. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya adalah menyebut atau mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan. Ya, maka tidak ada yang layak untuk dipuji dengan kesempurnaan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala.
ya, di atas rasa cinta dan pengagungan. Maka itu yang disebut dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan pujian yang sempurna? Ya, karena segala bentuk pujian ya, yang didapatkan oleh makhluk itu sumbernya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang memuji orang lain, ya, sejatinya apa yang dia puji itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang layak untuk dipuji dengan kesempurnaan di atas rasa cinta dan pengagungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ma bainas sama'i wal ardi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama' wal. Ya, ini maksudnya adalah jarak ya yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampaikan kemarin bahwasanya seandainya ada yang mencoba untuk menghitung jarak, itu hanyalah jarak perkiraan. Ya, bukan jarak yang pasti antara langit dan bumi. Karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang dia mengucapkan tahmid dan juga tasbih berbarengan, ya subhanallah walhamdulillah, maka apa yang dilakukannya itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Bukan di tempat dia tinggal saja. Misalkan antum di pesantren, ketika antum dzikir sore atau siang menjelang diikomatkannya sholat, antum bertasbih subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Maka maksud hadis ini dijelaskan oleh para ulama, itu bukan memenuhi di tempat antum tinggal. Misalkan antum duduk sini, itu yang penuh bukan cuman ini ya, antum duduk antara langit sini antara bumi dan langit bukan cuman sebatas ini ya, tetapi kata para ulama adalah seluruh yang ada di muka bumi ini ya. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini, antara bumi dan langit itu dipenuhi ya dengan ucapan apa? Tahmid dan tasbih. Ya, tasbih dan tahmid. Kemudian wassalatu nurun, yaitu salat wajib. Ya, adalah salat wajib dan sunnah adalah cahaya. Ya, cahaya bagi hati, bagi wajah, karena nanti akan nampak ya pada hari kiamat bekas-bekas sholat orang-orang beriman ya di dunia ketika hari kiamat itu akan nampak ya, akan nampak. Kemudian akan menjadi cahaya juga di dalam kubur dan juga pada hari kiamat. Kemudian kayaknya udah lewat nih, sampai mana ya? Sudah ini kayaknya ya. Sodako juga ya, sodako adalah mengeluarkan harta ya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, dengan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa sodako itu disebut dengan burhan? Ya, kemarin sudah dijelaskan, karena sedekah itu adalah tanda kebenaran atau kejujuran iman orang yang bersedekah. Kenapa? Ya, karena harta adalah sesuatu yang disenangi oleh apa? Jiwa. Ya, kemarin sudah disebutkan. Maka jiwa tidak akan memberikan sesuatu yang disenanginya kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai. Ya, misalkan orang cinta dengan hartanya, dia tidak akan mengeluarkan hartanya ya, kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai daripada hartanya. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sedekah adalah bukti. Ya, bahwasanya bukti sebagai tanda kejujuran tentang keimanan orang yang bersedekah. Karena dia bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk tidak menyimpan hartanya, tapi dia berikan untuk mendapatkan balasan yang jauh lebih apa? Lebih besar. Kemudian ini udah semua ini ya. Sampai mana? Sampai bulan kemarin tuh. Terus. Berarti sekarang ini. Taib. Kemudian berikutnya adalah was-sabru. Ya, as-sabr adalah habsun nafsi. Ya, ini menahan jiwa dan diri. Ya, dan disebutkan oleh para ulama di dalam sabar itu mencakup 3 hal. Yang pertama,
sabar dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maksudnya adalah menahan jiwa untuk tidak melakukan maksiat. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya adalah sabar, dia mendorong terus jiwanya untuk tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang jiwa itu ya menyuruh kita untuk malas beribadah. Maka ketika jiwa kita malas untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dorong jiwa kita. Kita bersabar ya dengan itu ya. Kalau jiwa lagi malas dan kita ingin, itu seperti apa? Seperti berkelahi. Ya, seperti berkelahi. Antum ingin ibadah tapi jiwa antum merasa malas. Ya, maka antum bersabar untuk bisa mengalahkan jiwa. Ya, agar dia bisa antum tundukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar yang berikutnya, yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maksudnya ketika seseorang dihadapkan pada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin itu bisa membuat dirinya bersedih, sempit hatinya, membuat dia tidak bergembira, maka dia harus bersabar, yaitu menghadapi takdir Allah dengan cara menahan jiwanya agar tidak berkata dan juga berbuat sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut juga dengan sabar. Ya, maka sabar ada 3. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum bangun malam jam 4, sudah dibangunin jam 4:15 sudah dibangunin, kemudian apa? Salat malam. Ya, sampai menjelang subuh. Habis subuh azan subuh, habis itu salat apa? Salat qobliyah subuh. Habis itu murojaah Al-Qur'an. Setelah itu salat subuh. Habis itu apa lagi? Halaqah lagi jam 7. Habis halaqah apa? Makan. Habis itu KBM lagi sampai jam 1. Ya. Kemudian sore lagi nanti ada pelajaran tambahan. Kemudian ba'da maghrib lagi. Maka antum harus bersabar ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menahan jiwanya. Ya, menahan jiwanya agar tidak ya menjerumuskan dirinya di dalam berbuat dosa dan maksiat. Ya, walaupun antum punya kesempatan. Tapi antum harus bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Maka ketika antum bisa menahan jiwa antum, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sabar. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang yang menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya terlebih-lebih takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin menurut dia itu adalah takdir yang tidak baik. Maka ketika dia bisa menahan mulutnya, kemudian menahan anggota badannya untuk tidak berbuat dan berucap dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk sabar. Terkadang kan ada orang anaknya meninggal ya. Dia apa? Teriak. Oh Allah. Ya. Kadang apa? Jambak-jambak rambutnya ya kan? Macam-macam. Ya, kemudian kenapa ini? Kenapa Allah seperti ini? Allah nggak adil, kan bukan seperti itu. Ya. Maka dia harus bisa menahan ucapan dan perbuatannya ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dikatakan sabar. Kemudian diaun, yaitu sinar. Ya, dia itu artinya adalah sinar. Ya, kenapa? Dia itu berbeda dengan nur. Ya, kalau nur itu adalah cahaya yang terang, kalau dia itu sinar. Adapun sinar itu mengandung apa? Sifat panas. Seperti halnya matahari. Makanya matahari disebut apa? Sinar apa cahaya?
Hah? Ya, sinar matahari, nggak ada cahaya matahari. Sinar matahari. Kalau bulan cahaya, ya cahaya bulan. Kalau matahari adalah sinar. Kenapa? Karena di dalam sinar itu mengandung sifat panas. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat kelima. Wa ja'ala syamsa diya'an. Ya, wa ja'ala syamsa diya'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu sebagai sinar yang dengan mengeluarkan rasa panas, ya, mengeluarkan rasa hangat, itu bisa bermanfaat bagi manusia. Kemudian, kenapa sabar itu disebut dengan dia sinar? Ya, karena di dalam kesabaran itu ada amarah dan juga getir. Itu apa ya? Antum paham getir? Apa? Ya, amarah dan getir itu apa ya? Ada yang tahu getir? Ya. Ya, di dalam kesabaran itu ada ya amarah, ya ini maksudnya adalah ada menahan amarah dan juga rasa kegetiran itu mungkin rasa ya seperti itulah, bimbang atau bingung gitu. Ya. Ya. Kemudian karena kesabaran itu sesuatu yang sulit diwujudkan, ya. Oleh karena itu kesabaran disebut sinar, ya, karena adanya percampuran antara rasa sulit dan penderitaan. Orang kalau dia terkena musibah, dia harus bersabar. Akan tetapi sabar ini sulit, ya, karena dia ada percampuran antara rasa kesusahan, kepayahan dan juga penderitaan. Orang kalau mendapatkan musibah, dia merasakan apa? Penderitaan. Dia akan merasakan kesusahan dan itu akan susah untuk melakukan apa? Sabar. Ya, melakukan sabar. Oleh karenanya sabar disebut dengan apa? Sinar, ya, sinar. Kemudian ya, wal Qur'anu, ya, Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ya, kalamullah hakiki, ya, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar itu adalah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Al-Qur'an yang berisi kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihi salam. Ya, yang dia tidak akan pernah bisa dirubah dan juga Al-Qur'an tidak akan pernah bisa diganti-ganti. Ya, tidak akan pernah bisa diganti-ganti. Ya, mau hurufnya dan juga maknanya tidak akan pernah bisa diganti-ganti. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjamin, ya, memberikan jaminan di stempel original. Ya, original. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Yaitu maksudnya adalah apa? Al-Qur'an. Dan kamilah, ya, yang akan menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menjaganya. Maka tidak akan ada sama sekali perubahan dan juga pergantian di dalam Al-Qur'an, baik secara harfiah maupun maknanya. Kemudian hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjatun laka au alaika. Jadi ini cuman hanya beda huruf, beda makna. Yang pertama hujjatun laka, yang kedua hujjatun alaika. Kalau yang pertama ini hujjatun laka, itu maknanya adalah akan menjadi penolong. Ya. Kalau hujjatun alaika, pakai alaika, maknanya akan menjadi musuh. Sebagaimana orang ketika berdoa, ya,
udwahu lana. Misalkan kita meminta, ya Ustadz, boleh kita datang kepada orang yang soleh, kemudian kita minta agar orang yang soleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau di orang Arab mengatakan ud'ullaha lana. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu untuk kami. Kalau la itu kebaikan. Kalau ud'ullaha alaihim, ya, itu adalah maknanya apa? Keburukan. Pokoknya bedanya hurufnya la dengan ala. Ya, huruf li, lam sama huruf ala. Kalau li dia adalah baik maknanya. Kalau alaika maknanya buruk. Coba. Ya, Rafi Iqbar. Ayo, di anu apa? Wudu. Maka di sini wal Qur'anu hujjatun laka. Ya, Al-Qur'an akan menjadi hujah bagimu. Mengartikannya seperti itu. Al-Qur'an hujah bagimu. Maka maknanya adalah apa? Menjadi penyelamat. Kalau wal Qur'anu hujjatun alaika, dan Al-Qur'an menjadi hujah atas dirimu, ya. Kalau li bagi, kalau ala atas dirimu, kalau ala maka dia akan menjadi apa? Musuh. Ya. Kapan Al-Qur'an itu menjadi penolong dan kapan Al-Qur'an itu menjadi musuh? Ya, Al-Qur'an akan menjadi penolong seseorang ya apabila ya seseorang menegakkan kewajiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian dan menjadi musuh tatkala ya Al-Qur'an tidak ditegakkan kewajiban yang ada di dalamnya. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya, misalkan ada dua orang nih. Dia mengetahui kewajiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 43. Ya. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Maka ada dua orang ini yang dia sama-sama tahu tentang kewajiban ayat ini, yaitu kewajiban tentang apa? Tentang apa? Salat dan zakat. Kemudian salah satu dari dua orang ini, ya, salah satu dari kedua orang ini dia melaksanakan salat dan juga menunaikan zakat. Maka kelak Al-Qur'an akan menjadi apa? Hujah apa? Hujah laka atau hujah alaika? Hujah laka, yaitu menjadi penolong pada hari kiamat, akan menjadi syafaat. Kemudian yang satunya lagi, dia tahu tentang ayat kewajiban apa? Salat dan zakat. Ya, ini padahal sama-sama orang yang mampu untuk menunaikan zakat. Maka yang satunya tidak melaksanakan salat dan juga tidak membayar zakat. Maka orang yang kedua ini, Al-Qur'an kelak pada hari kiamat akan menjadi apa? Hujah. Hujah apa? Hujah laka apa alaika? Alaika. Akan menjadi musuh. Akan menjadi bumerang ya pada hari kiamat. Kemudian masih lama ya. Terakhir ini faedah, habis itu faedah. Kemudian Nabi SAW bersabda, kullun nasi yagdu. Ya, artinya setiap manusia itu pergi di awal waktu subuh atau pagi hari. Ya, yagdu itu adalah dia pergi keluar dari rumahnya pada waktu subuh atau pagi hari. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang lain tentang apabila seorang mukmin dia bertawakal. Lau annakum tawakkaltum haqqat tawakkuli la ruziktum kama gimana? Ya, kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Yaqdu bitonan
wataruhu himason. Ya, yaitu burung itu dia perginya pagi-pagi untuk mencari apa? Makanan. Kemudian wataruhu, kemudian dia pulang pada sore hari dalam kondisi perutnya apa? Penuh dengan makanan. Ya, yakdu maksudnya adalah dia pergi di pagi hari atau pada waktu fajar, subuh. Kemudian faba'i'u nafsahu. Ya. Lalu untuk apa manusia itu pergi ya di waktu di waktu pagi hari, waktu subuh? Yaitu adalah untuk menjual dirinya. Menjual dirinya, maksudnya gimana? Jadi budak berarti. Ya, maksudnya iya, dia seperti budak. Dia menjual dirinya. Maksudnya adalah membebani dirinya ya dengan amal pekerjaan seperti budak. Ya, seperti budak. Ya, maka apabila seseorang dia membebani dirinya dengan amal pekerjaan, ya, maka jiwanya akan merasa apa? Lelah. Ya, karena amal pekerjaan. Sebagaimana budak ketika dia dibebani dengan pekerjaan, maka budak juga akan merasakan apa? Lelah. Sehingga kondisinya seperti orang yang menjual jiwanya. Ya, seperti seorang budak. Kemudian famu'tikuha. Ya, famu'tikuha, maka dia akan membebaskan dirinya. Maka seseorang yang dia di pagi hari itu seperti menjual dirinya. Ya, ini membebani dirinya dengan amal perbuatan. Maka dengan amal perbuatan yang dia kerjakan, dia bisa membebaskan dirinya. Ya, maksudnya menjual dirinya tersebut seperti membebaskan jiwanya. Ya. Kapan? Apabila dia bekerja dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, di antara manusia ada yang menjual dirinya dalam rangka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seorang manusia dia pergi pagi-pagi, ya, kemudian aktivitas yang dia kerjakan adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini menjual dirinya dalam rangka mengharapkan ridha Allah, sehingga dia membebaskan jiwanya dari siksa dan neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan famu'tikuha, dari kata a'taqa yu'tiku, yaitu membebaskan. Ya, membebaskan. Maksudnya adalah membebaskan jiwanya dari siksa dan juga api neraka. Ya, apabila penjualan yang dia lakukan adalah dalam rangka beramal, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian famu'tikuha au mubikuha. Ya, au mubika. Atau dia menjadi orang yang membinasakan dirinya. Kapan? Seseorang ketika dia pergi pagi hari, ya, subuh hari, dia menjual dirinya, beramal, akan tetapi dia seperti orang yang membinasakan dirinya. Ketika ya, orang tersebut tidak menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya dia pagi-pagi keluar, akan tetapi tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang subuh-subuh keluar, tapi untuk apa? Mencuri. Orang subuh keluar untuk apa? Membegal, ya, karena sepi kondisinya. Ada orang subuh-subuh keluar, ya, ingin apa? Melakukan kemaksiatan, ya, karena subuh nggak ada orang yang bangun. Ya. Makanya tempat-tempat hiburan itu ramenya itu ya ketika sudah menjelang mau apa? Mau subuh, orang sudah pada tidur terlelap. Ya, orang pada tertidur terlelap. Maka ketika dia pergi pagi hari dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan membinasakan dirinya, yaitu ya, menjerumuskan dirinya ke dalam siksa dan juga api neraka. Ya, ya, inilah penjelasan ya, dari hadis yang ke-23. Ya, bahwasanya di akhir hadis Nabi SAW memberikan permisalan, ya, bahwasanya seorang manusia itu
ketika dia itu setiap harinya dia beramal. Ya, ada orang yang beramal, dengan amalannya dia bisa membebaskan dirinya. Dan juga dengan amalannya seseorang bisa membinasakan dirinya. Setiap manusia dia beramal setiap harinya. Ya, akan tetapi dengan amalannya itu apakah dia membebaskan dirinya atau membinasakan dirinya? Dia membebaskan dirinya, yaitu membebaskan dari api neraka tatkala dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia membinasakan dirinya ketika dia beramal untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang faedah. Faedah hadis yang pertama menunjukkan keutamaan bersuci. Ya, faedah hadis yang pertama adalah menunjukkan keutamaan bersuci. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bersuci itu sebagai setengah atau separuh keimanan. Ya, at-tuhuru syatrul iman. Ini menunjukkan bahwasanya bersuci memiliki keutamaan karena dijadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam separuh dari keimanan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, keutamaan berzikir. Ya, keutamaan berzikir. Ya, terutama dua kalimat zikir, yaitu subhanallah walhamdulillah. Ya, karena di dalam dua ucapan ini, ya, di dalam dua kalimat ini terdapat penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah dan juga meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menetapkan walhamdulillah, segala pujian dengan segala kesempurnaan kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir ya dengan dua kalimat ini subhanallah walhamdulillah memiliki keutamaan yang sangat besar. Selain mengandung ini, ya, pahala yang didapatkan apa? Apa? Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya. Dengan dua kalimat zikir ini itu bisa memenuhi ya antara langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, faedahnya menunjukkan tentang keagungan sholat. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai cahaya yang akan bisa membawa seseorang, ya, bisa menerangi seseorang dari kegelapan. Ya, cahaya bagi wajahnya, cahaya bagi hatinya, cahaya bagi dirinya ketika di alam kubur, dan juga cahaya ketika berada di hari kiamat. Kemudian yang kelima, keutamaan apa? Sabar. Ya. Di antara faedah dari hadis ini adalah menunjukkan tentang keutamaan sabar. Ya, karena di dalam hadis ini sabar itu disebut juga sebagai pelita. Ya, sebagai pelita. Seperti pelita, sebagai ketika seseorang bisa dia menahan dirinya untuk bersabar, maka dia seperti seakan-akan membawa pelita ketika berjalan di kegelapan. Ya, akan menerangi jalannya. Kemudian, faedah berikutnya, bahwasanya pada hari kiamat kelak, ya, Al-Quran itu akan bisa menjadi dua sisi bagi seseorang. Ya. Bahwasanya Al-Quran pada hari kiamat akan bisa menjadi dua sisi bagi seseorang. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi penolong, ya, bagi seseorang pada hari kiamat ketika orang tersebut mengamalkan, ya, dan mengikuti petunjuk Al-Quran ketika dia di dunia. Kemudian Al-Quran akan menjadi musuh, ya, bagi orang tersebut
Apabila orang tersebut ya tidak mau mengamalkan, ya bahkan terlebih lagi apa? Berpaling dari Al-Qur'an. Ini siksaannya luar biasa. Ana lupa ayatnya. Ya, siksaannya bagi orang yang dia tidak mengamalkan Al-Qur'an, bahkan dia berpaling dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkah." Ya. Dan orang yang dia berpaling dari petunjukku, dari peringatanku yaitu Al-Qur'an, maka baginya adalah kehidupan yang sempit ya, di dunia. Itu adab di dunia, balasan di dunia. Pokoknya kalau orang ada yang dia merasa sempit hatinya, merasa padahal segala sesuatu dia dapatkan, fasilitas dunia dia dapatkan, tapi dia merasa itu kayak kurang atau apa, maka itu ya bisa dideteksi mungkin dia adalah orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Kemudian wa yaumal qiyamati wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang yang menjauhi atau bahkan berpaling dari Al-Qur'an itu dalam keadaan a'ma. Apa a'ma? Apa? A'ma enggak tahu? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. A'ma enggak tahu? Buta. Ya, maka orang yang dia tidak mengamalkan Al-Qur'an, dia bahkan berpaling dari Al-Qur'an, maka pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi buta. Ya, kalau antum mau merasakan, coba aja di kamar dimatikan, kemudian antum dalam kondisi tutup mata. Ya, dalam kondisi tutup mata. Ya, dicoba. Atau antum kalau malam-malam ya kan sudah dimatiin semua jam 10 itu, terus antum tutup mata, antum jalan. Ya, kira-kira bisa nggak? Ya bisa, tapi antum nabrak dinding. Ya, nabrak dinding. Kemudian dia nggak terima, orang ini nggak terima ketika dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kata dia, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi apa? Buta. Wa qad kuntu basira. Padahal aku dahulu ketika di dunia dalam kondisi melihat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami balas orang-orang yang menjauh dari Al-Qur'an. Itu balasan ketika di hari kiamat. Kemudian kelanjutannya sedikit lupa ayatnya. Intinya pada hari kiamat dia akan ketika disiksa di neraka, dia mendapatkan siksa yang sangat pedih ya, mendapatkan siksa yang sangat pedih. Maka ini menjadi perhatian buat antum ya. Antum kan ngapal Al-Qur'an. Ya, antum kan menghafal Al-Qur'an, hafizul Qur'an. Ya, maka ini perhatian buat antum. Jangan sampai Al-Qur'an yang antum hafalkan ya, tidak diawakan, tidak diamalkan. Ketika antum membaca, antum menghafal tentang wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa addadah yasabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka antum enggak paham. Ya, bahkan antum menjauhi atau melakukan yang justru bisa mengantarkan diri antum ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Atau mungkin membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu siapa orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang yang tidak mau memberi makan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amim. Dan mereka juga tidak mau menyemangati orang untuk membantu orang miskin. Kemudian fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ketika antum tahu tentang ini, bahwasanya celaka orang-orang yang salat. Yaitu yang apa? Yang salatnya adalah sahun. Dia lalai dengan salatnya. Yakni dia mengundur-undur waktunya. Mereka salatnya juga kayak orang yang penting udah selesai gitu. Ya,
Yang penting selesai udah sholat. Ya. Maka kelak Al-Quran akan menjadi apa? Hujjah lana atau hujjah alaina? Hujjah alaina. Maka kalau kita sudah tahu, ya kan, antum baca Al-Quran tiap hari kan? Ya, kalau bisa itu sambil dilihat maknanya. Ya, sambil dilihat. Ya, bukan cuman antum menghafal, kemudian antum setoran, enggak, tapi antum harus tahu. Ya. Karena puncak daripada diturunkan Al-Quran, ya, fungsi tujuan utama adalah untuk diamalkan Al-Quran. Ya, untuk diamalkan. Ya, itu adalah teguran buat kita, ya, ana juga, buat antum juga, ya. Maka kalau bisa sambil perhatikan maknanya sehingga kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya manusia setiap hari itu pergi untuk beramal. Ya, setiap hari pasti manusia dia bangun tidur, dia pasti beramal. Maka amalnya itu bisa beramalan baik dan juga beramalan buruk. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa semoga amalan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan yang kita kerjakan ya senantiasa adalah amalan ketaatan, kebaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faedahnya adalah manusia beramal setiap hari itu adalah untuk bisa membebaskan atau bisa untuk membinasakan apa di dirinya. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kulun nasi yakdu, ya fabaiun nafsahu famu'tikuha aumubikuha. Maka setiap orang yang beramal setiap hari itu dia bisa membebaskan dirinya dari siksa dan api neraka, dan juga bisa orang yang beramal setiap hari itu membinasakan dirinya dengan memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik amal, yaitu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mutabaah ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam amal-amal keburukan. Ya, termasuk keburukan jiwa-jiwa kita. Karena jiwa kita itu adalah yang paling dominan ya untuk mengarahkan diri kita. Apakah dia itu melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Dan ingat, jiwa itu senang dengan hal-hal yang keburukan. Innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senang, gemar, hobi, suka, setuju. Apa lagi? Cinta. Apa lagi? Sayang. Apa lagi? Ya, suka, cinta, sayang, senang, condong, apa lagi? Tapi untuk hal apa? Untuk hal apa? Keburukan ya, keburukan. Maka ingat-ingat itu di dalam surat Yusuf. Ya, di dalam surat Yusuf. Maka kita harus berhati-hati. Maka antum jangan lupa ya zikirnya itu dibaca. Ya, di situ ada ya, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarris syaitoni wasyirki. Di situ ada ya permintaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari keburukan apa? Jiwa. Ya, kemudian baca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Dibaca itu. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, sucikanlah jiwa kami. Ya, dan berikanlah jiwa kami rasa takwa. Karena nggak akan ada yang bisa, ya, karena jiwa kita ini senantiasa untuk selalu mengajak kepada keburukan. Baik, sebelum kita tutup, absen hadir semua. Itu ada 01. Lebihan.
4 10. Berarti berapa? 26. Antum berapa? 26. 28. Ya, 28. Tip, ini yang bisa disampaikan insya Allah untuk ujian PHP-nya nanti di Stadium General. Ya, Ana minta nanti waktu sejam atau 2 jam untuk ujian PHP tafsir, enggak tahu PHP hadis. Ana nggak tahu, kemarin waktu sama Ustadz Muhammad sudah pernah ujian tuh. Sekali. Hah? Berapa kali? Waktu online. Sudah pernah? Belum pernah? Semester ini loh, semester 1 ini. Pernah, waktu online. Sudah. Soalnya minimal 2 kali. Minimal untuk semester ini 2 kali PHP, kemudian PHK-nya 1 kali. Ya, ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk ana sendiri dan juga untuk antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu. Terakhir, ana hampir lupa. Ada titip pesan dari Ustadz Fauzan. Ya, besok adalah ujian fikih. Besok ujian fikih untuk kelas 8. Materinya apa? Dari awal dipelajari ketika masuk di sini. Ketika sudah tatap muka, pelajaran tatap muka. Materinya dari situ sampai terakhir yang pekan kemarin. Ya. Ya. Yang lain kalau nggak dengar ya nggak tahu ana. Pokoknya besok ujiannya ujian fikih Ustadz Fauzan. Materinya adalah dari awal pelajaran yang dipelajari ketika tatap muka sampai terakhir pertemuan kemarin. Ya, pekan kemarin. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.